Kita lanjutkan materi kita tentang tahap pengendalian usaha. Nah, tadi sebelumnya kalian sudah belajar tentang bagaimana sebelum membuat rencana bisnis, dari ide bisnis, bikin konsep, kemudian studi kelayakan, baru bikin rencana bisnis, kemudian 3 masalah yang terjadi, kenapa bisnis tidak diimplementasikan. Nah, setelah diimplementasikan, masih ada masalah lagi nih tentang bagaimana mengendalikan usaha. Biar bisnisnya itu aman terkendali, gimana sih caranya? Nah, ini ada tahapnya, tahap pengendalian usaha. Yang pertama yaitu pengukuran, kemudian pembandingan dan tindakan manajerial. Kita bahas satu persatu tentang pengukuran dulu. Bagaimana kita mengukur bisnis kita? Kita harus lihat dulu objek pengukuran. Gimana caranya? Lihat industri kita. Misal, kita bikin bisnis makanan. Bagaimana industri kuliner di wilayah sekitar? Bagaimana industri kuliner saat ini? Nah, itu objek pengukurannya. Kemudian metode pengukuran bisa dengan survei, bisa dengan riset pasar misalnya. Itu kita ukur saat mengendalikan usaha. Kemudian yang kedua dengan perbandingan, yaitu membandingkan kinerja aktual atau actual performance dengan standar yang telah ditetapkan. Di awal, pada saat perencanaan bisnis, kita sudah bikin nih visi, misi, tujuan, strategi. Nah, ada tujuan, ada goal yang akan kita capai. Artinya kita sudah bikin standar. Dalam 1 bulan keuntungannya harus sekian, dalam 1 bulan harus menjual sekian, itu standar. Nah, kita bandingkan kenyataannya, sudah tercapai belum? Nah, ketika sudah tercapai, oke, aman. Artinya PR kita adalah bagaimana meningkatkan ketercapaian tersebut. Tapi ketika ternyata belum tercapai, belum sesuai standar, maka kita harus melakukan perencanaan lagi. Kita evaluasi dulu, baru kita bikin rencana lagi. Kenapa kok bisnis kita nggak sesuai dengan standar? Apa memang standar kita yang ketinggian, atau memang actual performance kita yang rendah? Nah, kita evaluasi. Ketika memang actual performanya rendah, berarti kita harus meningkatkan kinerja lagi. Kinerja dalam bidang apa misalnya? Oh, produknya yang salah. Oh, pemasarannya yang salah. Oh, produksinya yang salah. Oh, karyawannya dan sebagainya. Nah, ini adalah dengan cara perbandingan. Kemudian yang ketiga yaitu tindakan manajerial. Bisa dilakukan dengan tidak melakukan tindakan manajerial apapun bila hasil perbandingan memuaskan. Jadi kayak tadi di tahap yang kedua tadi tentang perbandingan, itu perusahaan atau manajerial nggak perlu melakukan apa-apa kalau hasil perbandingannya memuaskan. Oh, sama kok. Oh, sudah sesuai target kok. Oh, malah lebih dari target kok. Nggak usah melakukan tindakan. Tapi kemudian yang kedua, tidak melakukan tindakan manajerial apapun bila hasil perbandingan masih dalam batas toleransi wajar. Jadi, oh, nggak tercapai tapi kurang sedikit. Oh, lebih sedikit. Nah, itu nggak perlu melakukan tindakan manajerial, nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, melakukan tindakan koreksi, evaluasi kalau terjadi penyimpangan yang terjadi sudah tidak dapat ditoleransi berdasar standar kinerja. Kalau standarnya jauh dari standar, ketercapaiannya jauh dari standar, itu perlu kita evaluasi. Kalau perlu kita bikin riset, kenapa kok tidak tercapai? Apakah yang salah produknya, apa keuangannya, apa produksinya, memasarkannya, dan sebagainya. Kemudian ketika sudah ketemu, kita rencanakan ulang harus bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Itu saja dari saya. Yang terakhir ya, tadi ada 3 materi dari saya.
kalian pelajari. Kalau ada yang belum paham, bisa kita diskusikan bersama. Oke? Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.